Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat neraca saldo. Jadi yang pertama, teman-teman, kalian harus menuliskan nama perusahaannya ya. Kemudian keterangannya di sini kita tulis neraca saldo, lalu tanggal periodenya tanggal berapa dan tahun berapa. Kemudian di neraca saldo itu terdiri dari 4 kolom. Jadi kita nanti di sini ada nomor akun, kemudian nama akun, lalu ada debit dan kredit. Nah, neraca saldo ini berfungsi untuk mencatat saldo-saldo yang ada di buku besar yang sudah kita posting pada video sebelumnya. Jadi ini nyambung ya antara video sebelumnya dengan video yang sekarang ini. Nah, di sini di buku besar, di video sebelumnya itu kita sudah dapat ya saldo-saldo per akunnya. Jadi misalnya di sini kas, saldonya sebesar $21.000 di sisi debit. Jadi kalau bentuk 4 kolom itu biasanya saldonya sudah otomatis di paling bawah ya. Kemudian untuk piutang, di sini saldonya 1.000 di sisi debit. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya kita ke cara pembuatan neraca saldonya. Yang pertama, di sini kita akan memasukkan saldo kas. Nah, kemudian kita lihat di sini nomor akunnya 101 dan saldonya di sisi debit sebesar 21.000. Jadi kita langsung ke neraca saldo, di mana tadi nomor akunnya adalah 101, kemudian nama akunnya adalah kas, lalu saldonya tadi di sisi debit sebesar $21.000. Oke, gampang kan? Sekarang kita akan memasukkan saldo yang kedua, yaitu piutang. Nah, di sini piutang, nomor akunnya 102 dan saldonya sebesar $1.000. Oke, nomor akunnya tadi 102, kemudian nama akunnya adalah piutang, lalu saldonya $1.000 di sisi debit. Kemudian akun yang ketiga yang akan kita masukkan saldonya adalah perlengkapan, di mana nomor akunnya 103 dan saldonya di sisi debit sebesar $500. Oke, 103 perlengkapan, kemudian saldonya masih di debit ya sebesar $500. Lalu yang keempat yaitu tanah, di mana nomor akunnya adalah 110 dan saldonya di sisi debit sebesar $11.000. 110, nama akunnya tanah, $11.000 ya. Kemudian akun selanjutnya yaitu adalah utang usaha, di mana nomor akunnya adalah 114 dan saldonya di sisi kredit sebesar $200. 114, nama akunnya utang usaha dan saldonya di sisi kredit sebesar $400. $200. $200 di sisi kredit ya. Lalu yang selanjutnya adalah modal, di mana nomor akunnya adalah 212 dan saldonya di sisi kredit sebesar $30.000. Nomor akunnya 212, modal, di sisi kredit saldonya sebesar $30.000. Gampang ya teman-teman, tinggal kita masukkan saldonya saja. Kemudian penarikan pemilik atau prive, saldonya di sisi debit sebesar 2.000, nomor akunnya adalah 213. Kemudian pendapatan sewa, kode akunnya 214,
Dan saldonya di sisi kredit sebesar 8.500. Sisi kredit. Lalu yang terakhir adalah beban sewa. Nomor akunnya 216 dan saldonya di sisi debit sebesar 3.200. Di sisi debit ya 3.200. Nah, setelah kita masukkan semua saldo-saldo yang ada di buku besar, maka sekarang kita akan jumlahkan semua saldo-saldonya. Yang kredit juga kita jumlahkan. Oke, saldo antara debit dan kredit sebesar $38.700. Nah, ini balance ya teman-teman, berarti buku besar kita sudah benar. Jadi kalau misalnya nanti jumlah antara debit dan kreditnya itu berbeda, maka ada yang salah saat kita mengerjakan buku besar karena ini nyambung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi neraca saldo ini mempermudah kita untuk mengetahui berapa sih saldo-saldo yang ada di buku besar, sehingga nanti akan mempermudah kita untuk membuat laporan keuangan. Nah, jadi setelah video ini nanti saya akan membuat bagaimana cara membuat laporan keuangannya berdasarkan dari neraca saldo. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.